Kan deklarasi presiden tiap hari ada deklarasi itu. Tapi mendeklarasikan presiden tanpa mendeklar apa yang ingin mereka tuntut dari presiden yang mereka deklarasikan. Nah, kita mau tuntut itu supaya peduli dengan new grammar, global new grammar sekarang, yaitu environment terutama itu. Kita mulai sadar bahwa kegagalan untuk merespon isu ini di tahun-tahun ini akan berpengaruh pada tidak hanya kualitas hidup kita, itu bahkan berpengaruh pada kita bisa hidup atau enggak dalam beberapa tahun ke depan. Ini kita harus mengakhiri ini, kita harus punya syarat, harus punya tuntutan ketika nanti memilih presiden, memilih kepala daerah, bahkan memilih anggota legislatif di tahun 2024. Artinya ini kan sebuah alarm ya, kalau pemerintah kita mau sadar kupingnya masih digunakan, bahwasannya anak-anak muda ini udah aware, sudah paham bahwasannya beberapa kali pemilihan itu telah menunjukkan bagaimana janji-janji palsu itu selalu diulangi. Greenpeace Political Fashion Week. Iya. Nanti bisa kita bahas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BWM, kembali kami hadir dalam tayangan podcast diskusi khasnya BWM. Masih dalam serial Etika Lingkungan Hidup bersama dengan Greenpeace. Topik yang akan didiskusikan kali ini yaitu koalisi politik serta masa depan lingkungan. Bersama dengan narasumber dari Greenpeace yaitu Tata Mustasya dan Didit, juga tamu dari Indonesian Center for Environmental Law yang juga merupakan perwakilan dari Gen Z yaitu Diva Syafira. Tentunya juga bersama dengan pengarah diskusi yang edukasi akal sehatnya selalu dinantikan di channel ini yaitu Bung Rocky Gerung. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Oke teman-teman, forum BWM bicara lingkungan hidup. Tetapi hari-hari ini lingkungan hidup itu terkait dengan struktur ekonomi politik. Karena ada prinsip bahwa eksploitasi alam, eksploitasi manusia terhadap alam, itu adalah akibat dari eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain tuh. Jadi kita mau lihat apa impact dari struktur politik hari ini terhadap janji pemerintah untuk merawat alam secara lengkap begitu pikirannya. Yang lebih khusus adalah menguji apakah potensial leaders kita di 2024 do speak environmental ethics. Itu kita mau tahu misalnya Anies kalau terpilih sebagai presiden baru berubah nggak kepemimpinan lingkungan tuh. Oligarkinya berubah apa enggak? Demikian juga Ganjar segala macam tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya komplikasi ini akan terlihat dalam kampanye-kampanye politik tuh. Jadi BWM Greenpeace akan memantau itu. Kita ingin politik itu betul-betul jernih. Kalau kita sebut hijau nanti ada partai yang klaim kan. Jadi harus jernih politik itu tuh. Transparan itu. Kan nggak ada partai yang warnanya jernih dan transparan kan. Kira-kira itu inti pembicaraan. Saya mulai dengan satu problem bahwa dunia sedang gelisah. Seluruh persyaratan untuk menghasilkan energi baru, renewable energy itu terhalang oleh perang, terhalang oleh politik politik yang masih sifatnya konvensional dan perubahan musim dingin di Eropa juga akan memungkinkan orang memproduksi kembali energi yang sifatnya hitam, energi yang merusak lingkungan. Tapi itu konsekuensi dari ketegangan politik. Jadi kita mau hitung nanti Indonesia itu akan kena dampak apa nanti. Apakah kampanye-kampanye presiden akan menghindari isu lingkungan karena menganggap ya ini lagi pandemi dan soal krisis pangan, krisis energi itu tidak memungkinkan kami untuk mengkampanyekan energi terbarukan. Tapi itu akan ditagih oleh millennials karena millennials akan nggak peduli dengan keadaan dunia, mereka peduli masa depan mereka. Jadi kalau presiden atau calon presiden itu buta huruf dan gagu dalam soal lingkungan itu pasti kita
saya dan Greenpeace BWM akan mengkampanyekan supaya lakukan gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Ini nggak berbahaya karena ini adalah upaya moral kita untuk menyadarkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Perubahan politik harus menghasilkan desain yang memungkinkan kita percaya lagi bahwa lingkungan bisa kita tumbuhkan kembali. Itu tema kita. Ada Didit, ada Diva, ada Tata. Yang mungkin harus saya perkenalkan adalah Diva. Diva usianya belum layak untuk jadi presiden karena masih di bawah 40 tahun itu. 16 tahun lagi, Pak. Tapi dia yang punya kepentingan dengan masa depan. Generasi dia yang punya kepentingan dengan masa depan. Jadi kita akan fokus pada apa yang memungkinkan masa depan itu dipercaya kembali oleh millennials. Yang bicara di sini adalah Greenpeace dan Diva, aktivis di ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Indonesian Center for Environmental Law, itu yang seharusnya, ya betul, dia center. Jadi hukum lingkungan itu mesti menjadi payung dari semua hukum sebetulnya tuh. Idealnya begitu tuh. Kalau kita mau konsisten dengan isu lingkungan. Saya mulai dari Diva dulu tuh. Yang coba kamu kasih semacam sinopsis, sorotan tajam dari anak muda yang gelisah terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh ketidakjujuran politik. Oke, mungkin tadi sudah sempat dibahas juga ya, bahwa kalau misalnya calon pemimpin kita gagal untuk bicara soal lingkungan hidup, maka pasti akan berpengaruh pada pemilih-pemilih, terutama pemilih-pemilih yang mungkin di usia muda dan pemilih pemula, seperti itu. Jadi mungkin kalau sinopsisnya adalah, kalau aku ini kan 2019 udah milih nih. Waktu itu pemilihan pertama ya, pemilihan pertama gitu. Jadi sekarang umurku 24. Dan jadi pasti waktu kamu itu golput kemarin. Memilih tapi tidak memilih. Kemarin mikirnya biar adil aja. Jadi dua-duanya, daripada berantem, saya pilih dua-duanya gitu. Jadi sebenarnya gini, waktu 2019 jarang banget kan narasi soal lingkungan hidup gitu. Kalau misalnya nonton mungkin ada, tapi mungkin aku nggak tahu gitu. Tapi waktu nonton debat-debat capres juga kok kayaknya jarang banget bicara soal lingkungan hidup. Tapi kan dalam beberapa tahun ini mulai terbangun awareness generasi muda, terutama generasi yang seumur-umur aku ya, aku Gen Z. Jadi di bawahnya milenial gitu, mulai terbangun, kita mulai aware bahwa ada ancaman krisis iklim di depan mata. Kita mulai sadar bahwa kegagalan untuk merespon isu ini di tahun-tahun ini akan berpengaruh pada tidak hanya kualitas hidup kita, itu bahkan berpengaruh pada kita masih bisa hidup atau enggak dalam beberapa tahun ke depan. Jadi itu pentingnya kenapa pada akhirnya generasi-generasi muda mulai aware soal lingkungan hidup yang biasanya jadi isu termarginalkan ketika kita bicara pemilihan umum, ketika kita bicara soal election itu seringkali terlewat isu lingkungan hidup. Tapi seharusnya sih kalau melihat survei-survei terakhir, harusnya partai politik tuh sudah mulai aware ya bahwa memang ada kesadaran itu. Dan bagaimana nanti ke depannya, bagaimana mereka mengolah informasi itu, apakah nanti hanya janji-janji palsu atau mungkin bisa keluar dengan solusi konkret, itu bisa kita diskusikan lagi. Oke, kamu nyoblos dua-duanya aja. Oke, itu pengakuan yang jujur aja kan. Kita mesti lihat kenapa generasi Diva ini sinis terhadap politik tuh. Saya juga sebetulnya nggak nyoblos. Karena saya mendengar justru kampanye dua tokoh itu, Presiden Jokowi dan Capres Jokowi dan Capres Prabowo pada waktu itu. Dua-duanya punya tema lingkungan. Tetapi waktu saya dengar Pak Prabowo bilang begini, saya akan mencetak 20 juta hektar sawah. Sorry, Pak Jokowi yang bilang, saya akan mencetak 20 juta hektar sawah. Itu janji Pak Jokowi itu. Lalu Pak Prabowo dalam upaya untuk menandingi narasi Pak Jokowi bilang begini, ya buat apa nyetak sawah kalau nggak ada air tuh? Maka saya akan bikin 4 bendungan. Kira-kira begitu kan. Lalu saya berpikir, saya tinggal di pinggir hutan, di Sentul. Kalau separuh dari tanah saya dicetak jadiin sawah oleh Pak Jokowi, dan demi mengairi sawah Pak Jokowi, Pak Prabowo bikin bendungan, maka seluruh tanah saya habis itu.
Jadi saya anggap itu semacam pameran aja. Lingkungan itu bukan soal nyetak sawah atau bikin bendungan kan. Ide tentang habitat itu nggak dimengerti oleh beliau berdua tuh. Karena itu saya mengatakan oke, saya menolak karena dia tidak paham apa yang disebut isu lingkungan. Jadi itu poinnya tuh. Jadi ini semacam jalan kaki aja tuh. Nah, saya balik ke Diva lagi nih. Apa kegelisahan kamu hari ini tentang isu lingkungan? Oke. Kalau aku sih gini, kita udah punya banyak data, kita udah baca laporan-laporan IPCC seperti itu kan, karena mungkin ini kerjaan aku juga ya. IPCC itu? Intergovernmental Panel on Climate Change. Oke, IPCC. Oke, panel dunia jadi, tentang perubahan iklim. Ada beberapa laporan-laporan yang semakin lama kita makin sadar bahwa ancaman apa yang di depan mata ya. Mungkin kakak dari Greenpeace bisa jauh lebih menjelaskan lebih detail, cuma kakak. Ya dia tahu, tapi kecemasan dia bisa dia kontrol. Saya mau tanya kecemasan kamu. Dan ngelihat itu udah ada bukti saintifik sedemikian rupa, kemudian udah mulai beberapa hal yang kita rasakan juga. Gitu kan, itu tadi kita jadi wondering, generasiku mungkin ya jadi bertanya-tanya gitu, bagaimana nanti kehidupan kita 5, 10, 15, 20 tahun lagi ketika pada akhirnya ada kegagalan dalam merespon isu ini baik dalam adaptasi maupun mitigasi. Itu sih sebetulnya. Dan banyak juga beberapa anak-anak usia sekolah. Kalau kemarin kan rame tuh ada beberapa anak-anak juga mengajukan tuntutan. Sering sekali sekarang kan kita lihat jeda iklim ya. Anak-anak muda, anak-anak usia sekolah itu mulai menyuarakan soal perubahan iklim. Ya sama juga gitu. Ada istilah climate anxiety juga gitu. Ada kayak ketakutan bahwa gimana nih kehidupan kita dalam beberapa tahun ke depan gitu. Oke, nanti saya balik ya. Coba kita lihat dulu makropolitik kita. Kan deklarasi presiden tiap hari ada deklarasi itu. Tapi mendeklarasikan presiden tanpa mendeklar apa yang ingin mereka tuntut dari presiden yang mereka deklarasikan kan itu. Jadi orang terpukau pada figur. Anies sekarang di mana-mana deklarasi, Ganjar demikian seterusnya. Tapi kita nggak lihat yang dituntut dari tokoh-tokoh ini apa itu. Nah kita mau tuntut itu supaya peduli dengan new grammar, global new grammar sekarang, yaitu environment terutama itu, soal pangan segala macam. Greenpeace tentu kesel dengan pencapresan ini yang nggak ada basis etisnya itu kan. Seolah-olah kalau elektabilitasnya udah tinggi itu berarti kita serahkan hidup kita pada seseorang yang elektabilitasnya tinggi. Padahal etikabilitasnya rendah, intelektualitasnya kurang, environmentality drive-nya nggak terlihat tuh. Ini apa yang mesti kita lakukan? Coba provokasi saya, Greenpeace. Ya, ya kan sebetulnya dari yang kita lihat yang terjadi deklarasi di mana-mana, capres dan sebagainya. Kalau ini penerapan yang salah sih Bang, jadi menerapkan cinta tanpa syarat kepada politisi. Ya. Itu kan sebetulnya politisi menuntut cinta tanpa syarat dari pemilih, dari generasi muda seperti Diva. Lalu mereka nggak menawarkan apa-apa. Nah, kan sekarang persoalan sekarang adalah tadi dibahas IPCC ya. Itu kan beberapa nih yang muncul dalam 3 tahun terakhir. Makanya kan sekarang orang makin concern ya dengan krisis iklim dan masalah lingkungan, diantaranya waktu kita makin dekat, windows of opportunity, kesempatan kita makin pendek, 2030 lah. Yang ada windows of vulnerability. Iya. Lalu vulnerable. Evidence-nya semakin kuat, pokoknya sekarang kita nggak bisa menghindar dari krisis iklim, kemudian semakin parah juga, termasuk Indonesia. Lalu ya solusinya harus mendasar, nggak bisa ngandelin, oh kita teknologi apa, udah nggak bisa lagi. Itu kan yang konsisten muncul dari berbagai penelitian ya, termasuk dari IPCC dalam beberapa tahun terakhir. Nah, masalahnya sudah semakin dekat. Dulu kan kalau kita bicara krisis iklim, orang lingkungan aja ya. Lingkungan itu ahli lingkungan, mungkin yang mengerti filsafat lingkungan, ekonomi lingkungan. Nah, sekarang udah semua. Kita bicara misalnya bencana. Tadi misalnya di Kalimantan Selatan banjir, kemudian kenaikan permukaan air laut di depan mata juga. Kan sudah ada tuh urutannya,
Jakarta, Banjarmasin, beberapa kota nanti Mas Didit bisa menambahkan di pesisir utara Jawa ya, kita beberapa kali bicara mengenai itu dan bahkan yang paling mendasar nanti kita rebutan air misalnya. Saya juga tinggal di Selat Bintana, airnya dari gunung, kalau airnya berhenti ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sekarang krisis iklim, lingkungan itu dekat banget gitu dengan kehidupan kita, sehingga apalagi generasi muda nanti. Nah itu yang membuat saya kira ke depan dan di Pilpres, pemilihan kepala daerah 2024 udah nggak bisa menghindar lagi dari isu itu. Jadi presiden 1 periode atau 2 periode nanti itu nggak bisa menghindar dari isu lingkungan, bahkan harus menyelesaikannya sekarang, karena kan 2030 makin dekat. Kalau kita bicara milestone ya 2050 juga semakin dekat. Nah bedanya itu sih dengan beberapa tahun lalu, kan sebenarnya kekecewaan generasi muda seperti Diva, Bang Rocky, saya, Mas Didit juga karena gini, misalnya kita melihat demokrasi dari 98 setelah tahun 2000, kalau kita lihat setelah tahun 2000 malah kerusakan lingkungan makin meningkat. Kalau penggunaan batu bara tadi kita diskusi ya sebelum ini, di hulu gila-gilaannya justru setelah tahun 2000. Di hilir PLTU batu bara meningkat pesat justru setelah tahun 2000. Jadi wajar kalau tadi milih dua-duanya atau tidak memilih, itu ada kekecewaan terhadap itu. Nah, saya kira ini momentum yang tepat karena permasalahannya sudah dekat ya dengan kita, dengan pemilih muda terutama sudah sangat dekat, sehingga ya tadi sudah saatnya kita meninggalkan, kan kita setelah reformasi tahun 99, 2004, 2009 Pak SBY lah ya, pemilihan langsung Pak SBY, Pak Jokowi ini oleh pemilih ini dan banyak orang dicintai tanpa syarat, Bang. Nah, ini kita harus mengakhiri ini, kita harus punya syarat, harus punya tuntutan ketika nanti memilih presiden, memilih kepala daerah, bahkan memilih anggota legislatif di tahun 2024. Kita bikin sekarang aja tuntutannya. 1, apakah Anies pro IKN atau tidak? Ayo. Apakah Ganjar akan membatalkan pulau reklamasi apa enggak? Kan itu yang real kan? Kan orang kampanye hal yang real gitu. Kalau kita lihat secara cepat-cepat bisa oke, Anies ya kira-kira dia pro lingkungan karena dia membatalkan pulau reklamasi. Ya Ganjar pro lingkungan karena dia membatalkan penggarukan di Wadas. Salah, dia mengiyakan. Jadi hal-hal semacam ini yang kita mau uji kan. Kita mau uji di dalam hal isu yang betul-betul bisa langsung diukur tuh. Nah, sebetulnya politik Indonesia itu didesain untuk menghasilkan percakapan intelektual. Tetapi karena fanatisme, feodalisme, orang nggak bicara itu lagi tuh. Dan itu sebetulnya yang membatalkan kita mau tonton politik sebagai pertarungan ide itu. Ternyata nggak ada tuh. Dan berbahaya bagi bangsa ini kalau tidak ada satu lembaga yang berupaya untuk mengingatkan bahwa iya Anda elektabilitas tinggi tapi buta huruf terhadap environment kan, itu intinya tuh. Padahal grammar dunia menginginkan orang paralel dengan politik elektabilitasnya juga etikabilitasnya. Etikability termasuk kepekaan pada lingkungan tuh. Coba diucapkan dulu sesuatu yang bisa membuat calon-calon presiden ini ngeh bahwa oke, kalau dia nggak kampanye tentang lingkungan dan minta diuji, maka Greenpeace akan lakukan countervailing force. Ya, mungkin berangkat dari satu gerakan yang saya pikir menarik ya. September kemarin, 23 September kemarin ada Global Climate Strike, dan itu anak-anak muda seusia Diva dari berbagai penjuru wilayah lah, sebagian dari Jawa itu datang ke Jakarta. Mereka melakukan climate strike, tapi yang menarik adalah mereka bahkan narasi yang mereka ungkapkan tidak percaya lagi dengan pemerintah. Jadi bentuk simbolisasi yang mereka lakukan pada kegiatan tersebut adalah tidak lagi menggunakan ruang-ruang demokrasi palsu seperti taman aspirasi sebagai tempat mereka untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah membelakangi istana. Mereka cari ruang demokrasi baru, mereka bentuk ruang demokrasi baru versi mereka. Artinya ini kan sebuah alarm ya, kalau pemerintah kita mau sadar kupingnya masih digunakan, bahwasannya anak-anak muda ini udah aware, sudah paham bahwasannya
beberapa kali pemilihan itu telah menunjukkan bagaimana janji-janji palsu itu selalu diulangi, dan 2024 model seperti ini juga diulangi, tapi anak-anak muda ini sadar kita nggak mau dibohongin lagi. Jadi ini sebuah statement yang saya pikir harusnya mereka sadar dan paham dan melakukan sesuatu, termasuk buat calon-calon presiden yang akan bertarung di 2024. Nah, ironisnya kayak yang tadi Bang Rocky bilang, masalah penokohan, patronase ini kan modalitas yang selalu atau apa gaya yang selalu digunakan ya. Siapa yang populer itu yang didukung. Padahal yang harus kita dorong adalah lihat juga track recordnya. Kemarin anak-anak muda Batang yang ikut terlibat aksi di climate strike, jika ditawarkan, ya Batang ada di Jawa Tengah, apakah Ganjar cukup pro lingkungan? Jawaban mereka jelas tidak. Karena apa? Karena mereka paham betul bagaimana Ganjar di semasa kepemimpinannya untuk kayak kasus PLTU Batang saja, dia mendukung, meskipun ketika dia maju menjadi gubernur, dia menjanjikan untuk menghentikan proyek tersebut. Artinya kalau kita memahami calon-calon tersebut dengan melihat track record ke belakang, itu menjadi penting dan menjadi hal yang fundamental untuk masyarakat kita pahami. Jadi modal penokohan itu harusnya sudah bisa kita akhiri ya. Dan saya pikir anak-anak muda sudah melihat hal itu. Jadi jika gaya yang dipertontonkan atau partai-partai politik juga masih menjual hal tersebut, saya pikir mereka harus khawatir 2024 mungkin suara mereka, khususnya dari pemilih-pemilih dengan skup yang besar seperti generasi Z ini, mungkin akan sangat tergerus. Dan saya pikir ini momentum yang penting juga untuk menunjukkan bahwasannya modalitas gaya-gaya yang memang hanya mengandalkan pencitraan ini sudah menghadapi masa-masa uzurnya, masa-masa akhirnya. Jadi perlu Greenpeace Political Fashion Week. Diva. Jadi kelihatannya tetap merembes ke sini aktivitas dari Greta Thunberg. Jadi boleh kita anggap bahwa ini disambungkan oleh publikasi dunia tentang seorang remaja yang berupaya untuk menyelamatkan lingkungan, tapi sering orang Greta Thunberg ini gila, radikal banget, terlalu radikal tuh, mungkin kurang cocok dengan watak Indonesia. Tapi ternyata imbas juga. Ya. Jadi orang nggak peduli lagi mau Thunberg kayak orang Cibinong atau dari Batang itu diikat dengan satu ideologi baru tuh, yaitu Earth First itu. Dan kelihatannya kalau saya pergi ke daerah itu juga timbul semangat itu tuh. Jadi memberontak terhadap keadaan bukan karena soal ideologi yang disebut Anda Pancasila atau bukan Pancasila. Ukurannya Anda pro lingkungan atau anti lingkungan kan? Kan semua konglomerat bilang, semua oligarki bilang kami Pancasila kan? Tapi nggak ada aspek etis di situ tuh. Dan itu yang saya mau duga bahwa pemilih berikutnya nanti, generasi Diva itu akan sangat kritis terhadap proposal-proposal palsu dari para capres yang juga palsu. Oke, Diva. Oke, aku menyambung lagi ya tadi bicara soal generasiku. Tadi aku sempat baca sebelum kesini beberapa survei-survei dari lembaga survei itu sudah menunjukkan bahwa misalnya untuk isu-isu memang anak-anak muda yang seumurku, pemilih-pemilih muda itu salah satu yang paling dikhawatirkan. Umur kamu berapa sekarang? Aku 24. 24, ya. Oke. Jadi bertanggung jawab untuk 2024. Okay. Jadi isu yang paling jadi concern untuk anak-anak muda, ada satu survei yang mengatakan bahwa korupsi dan lingkungan hidup dan krisis iklim gitu. Kemudian ada juga satu survei yang menyatakan bahwa ke depannya pemilih-pemilih muda itu akan meningkat awareness-nya terhadap isu demokrasi dan isu soal lingkungan hidup. Jadi sebenarnya udah ada sinyal-sinyal seperti itu, dan juga menurutku mungkin ya diskursus soal lingkungan hidup itu nggak akan sesepi 2019 karena harusnya dengan banyak data yang tersedia partai politik sudah mulai menangkap, harusnya ya, ini aku mencoba untuk husnuzon harusnya sudah mulai menangkap dan mulai membawa narasi. Nah,
Itu justru jadi satu PR untuk generasi-generasi muda untuk melihat lagi apakah betul-betul memang itu yang kita inginkan. Apakah jangan sampai maksudnya yang diucapkan akhirnya hanya sekedar oke, pro lingkungan, tapi akhirnya kita kurang kritis dalam menyikapinya. Karena mereka harusnya sudah aware bahwa kalau untuk ngambil hati pemilih muda dan pemilih pemula ya, itu butuh narasi soal lingkungan. Apalagi tadi juga sempat baca bahwa exposure terhadap degradasi lingkungan itu nanti meningkatkan awareness pemilih untuk melihat gimana sih program-program lingkungan hidup dari partai politik atau dari calon-calon yang mau dipilih seperti itu. Dan kita tadi sudah dengar ya bahwa sekarang yang terekspos dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu udah banyak banget orang-orang. Krisis iklim, kalau dulu mungkin kita lihat bahwa di daerah-daerah tertentu saja yang memang dieksploitasi besar-besaran, tapi ini udah di kondisi di mana hampir semuanya merasakan dengan tipologi yang berbeda-beda gitu. Jadi emang challenge-nya adalah ke depannya bagaimana pemilih muda ini bisa lebih kritis ketika nanti tiba-tiba parpol atau capres-capres ini menyuguhi narasi-narasi soal lingkungan hidup gitu sih.